menjabarkan progres yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Jadi buat beberapa kemarin ada masukan dari Bapak dan Pak Darwono ya. Ya pokoknya ada masukan terus sudah kami olah, bisa di next week. Jadi dari beberapa isu kemarin yang kami sudah tentukan sekitar 6, akhirnya kami mengkerucutkan ke salah satu, yaitu mengambil kendaraan listrik sebagai solusi dalam menghadapi naiknya emisi karbon. Nah, jadi di sini ada gambar tentang pelepasan emisi di Kota Bandung sendiri. Jadi kalau misalkan terhitung meningkat gitu Pak di tahun 2000 berapa itu 2000 dan akhirnya kayak naik turun kayak gitu. Lalu dari situ kami menetapkan salah satu solusi yang paling visible dan memang paling bisa diterapkan, yaitu menggunakan kendaraan yang basicnya listrik gitu. Jadi bukan dari apa bahan bakar fosil gitu. Di next aja Fik. Nah, ini jadi apa kaitan dari transportasi, kenaikan emisi, dan aksi mitigasi. Nah, kenapa kami menentukan sektor transportasi? Karena sektor transportasi sendiri merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua dikarenakan penggunaan bahan bakar oleh kendaraan bermotor. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kendaraan bermotor ini banyak banget kan penggunaannya, kayak di Bandung, di Jakarta tuh biasanya macet, apalagi kalau misalkan masuk ke weekday. Kemudian dari data yang kami temukan juga diperkirakan sebanyak 62% penggunaan bahan bakar minyak berasal dari sektor transportasi. Makanya permintaan bahan bakar minyak berbahan fosil itu pasti sangat tinggi pada sektor transportasi. Kemudian yang ketiga, dari sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia, 5,1% sumber emisi tersebut berasal dari sektor transportasi, yang artinya cukup besar ya dibandingkan beberapa sektor lainnya. Nah, kemudian apabila tidak ada perubahan kebijakan, maka tentunya tren permintaan bahan bakar fosil ini pasti akan meningkat terus kan. Dan karena meningkat terus, penggunaan mobil maka akan selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan akhirnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bakal terus meningkat. Karena itu cara kita mencegah agar gas rumah kaca tidak meningkat yaitu memotong sektor transportasi. Kemudian yang terakhir, solusi yang kami tawarkan yaitu mengubah sektor transportasi yang awalnya memiliki bahan bakar fosil menjadi bahan bakar kendaraan listrik. Oke, boleh di next. Nah, ini data yang kami temukan lagi dari ini dari yang mana ya? Dari IESR. Kalau misalkan dari International Energy Agency pada tahun 2020, industri itu masih 30%, karena industri yang tertinggi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua adalah transportasi. Karena transportasi memberikan 21,8%, sehingga dia menduduki peringkat kedua, yang artinya cukup tinggi kan. Lalu di foto sebelah kanannya juga ada perbandingan antara sektor transportasi dan industri, yang tentunya transportasi menduduki peringkat kedua, dan pasti harus lebih aware gitulah kita mengenai sektor transportasi. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk manfaat untuk Indonesia, kenapa kita harus menggunakan kendaraan listrik. Jadi yang pertama, solusi yang kita tawarkan yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sendiri. Nah, kalau misalkan kita sebagai negara berkembang masih sulit untuk konversi ke kendaraan listrik, mungkin kita bisa menggunakan kampanye-kampanye di mana pemerintah menghibau masyarakat untuk tidak kayak kalau misalkan jaraknya dekat, kenapa nggak pakai jalan kaki atau sepeda atau segala macam, itu kan bisa dilakukan dengan kampanye. Nah, dengan berkurangnya intensitas kendaraan bermotor, maka kemacetan di kota besar itu akan berkurang, dan akhirnya akan memperlancar distribusi barang dan jasa. Ini juga bakal ada kaitannya ke hal industri dan manufaktur dan ekonomi dari daerah. Kemudian yang kedua, kita bisa ngeganti dari bahan bakar fosil tersebut jadi bahan bakar terbarukan, tentunya listrik, atau mungkin kita bisa juga kalau misalnya di sektor industri itu bisa pakai PV atau kayak pembangkit listrik tenaga bayu. Tapi karena di sini kita fokusnya ke transportasi, maka yang mau di highlight lebih ke ganti ke bahan bakar listrik. Kemudian yang ketiga, ini juga sebagai upaya Indonesia dalam pemenuhan perjanjian Paris, karena di perjanjian Paris sendiri kan kita harus mengurangi emisi karbon. Lalu yang tidak tertulis di sini karena masih bingung apakah perlu dimasukin atau enggak, jadi ada konsep
TOD. TOD itu singkatan apa sih? Transport on apa? Pokoknya TOD transit on depart gitu. Nah, tapi kalau yang itu mungkin belum dimasukin ke sini karena kami masih bingung apakah itu nyambung atau enggak. Makanya yang di highlight baru ke transportasi listrik gitu, Pak. Boleh di next, Fikri. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin bisa minta kritik atau sarannya, Pak. Terima kasih. Ya, nuhun Mbak Riri ya, mewakili kelompok mitigasi. Ini ya sudah terlihat ada data-data ya, datanya minggu kemarin sama ya di Bandung gitu ya, lokusnya. Pak Atri mungkin barangkali ada yang mau ditanggapi dulu Pak Atri. Ya, nyapa dulu nih Bu Ana, selamat sore. Selamat sore Pak Tri, udah lama banget nggak ketemu. Udah kembali hadir di kuliah Iya. ini. Memang formatnya nggak ganti-ganti, tapi situasinya ya kurang lebih hampir sama lah. Ya, jadi tadi progress report ya dari pengerjaan tugas ini. Pertama itu masih belum jelas ya. Ini berarti kan rancangan ya nantinya ya, rancangan aksi gitu. Karena kan Anda nggak mungkin mengganti kendaraan listrik semua yang di Bandung Anda bayarin, nggak mungkin juga ya. Kecuali siapa tuh yang bosnya jalan tol tuh itu pun beli 30 atau kalau nggak salah ya, Yusuf Hamka ya, 30 biji gitu. Kan nggak bisa gantiin juga angkot di Bandung misalkan. Nah, jadi saya asumsikan ini bentuknya rancangan. Nah, cuma kalau hanya mengatakan bahwa kita perlu ganti dengan listrik, sepertinya itu kan sudah mainstream juga ya, artinya suara-suara dari pemerintah juga seperti itu. Jadi perlu didetailkan ya, bedanya dengan yang jadi ide Anda itu bedanya dengan yang sudah ada selama ini apa gitu. Karena pertama dari sisi indikator kesuksesannya kan sudah saya sampaikan ya, ada 3 paling tidak, 1 kontribusi ya. Nah, kontribusi ini ukurannya apa? Nah, ada yang disebut business as usual ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita lah ambil skop Bandung ya. Kalau di Bandung ini tidak diganti kendaraan atau transportasinya dengan kendaraan listrik, berarti bisnis as usual kan, itu nanti emisinya di tahun sekian berapa misalkan ya. Nah, tapi kalau dengan kendaraan listrik berapa gitu. Nah, itu untuk mengukur kontribusi. Nah, yang kedua ini yang agak kompleks ya, karena permasalahan ekonomi. Ya, kenapa Jepang itu tidak habis-habisan gitu ya dengan electric vehicle? Karena mereka masih mempertahankan jaringan kendaraan bermotor bakarnya. Kenapa? Karena di situ ada bengkel, ada pekerja, ada macam-macam ya. Itu kalau diganti kendaraan listrik mungkin 70% itu hilang bisnis itu ya. Nah, ini suatu yang perlu dipikirkan. Yang ketiga tadi ya, dari sisi iya diplomasi lah, atau tadi kan pendapat dunia tentang apa yang kita kerjakan di sini. Nah, itu juga kalau hanya following ya apa yang sudah terjadi di luar sana, itu ya mungkin impact-nya kecil gitu ya. Bahwa Indonesia ikut pakai mobil listrik gitu aja kan. Nah, nggak ada sesuatu yang baru. Itu. Nah, persoalan-persoalan lain juga banyak ya. Misalkan electric vehicle itu kan sekarang masih berkompetisi teknologinya ya. Ada yang battery, ada yang hydrogen, ada macam-macam. Nah, itu bagaimana tuh? Mungkin sini saya nggak tahu ya, ada yang dari mesin atau dari ini ya. Mungkin tahu permasalahan ini. Kemudian dengan ekosistemnya macam-macam. Memang sekarang mulai ada ekosistem yang dibangun Pertamina ya. Pertamina itu kalau nggak salah di Jakarta mau bikin SPKLU, kemudian juga ada swapping untuk motor listrik.
swapping battery dan macam-macam ya. Jadi tolong dilihat perkembangan itu sehingga ada satu ide yang original gitu ya, kalau bisa dari mahasiswa gitu. Jadi dengan mempertimbangkan 3 indikator kesuksesan tadi lah kira-kira. Ya sebetulnya kan tadi misalkan dari sisi bisnis itu pekerjaan itu kan sebetulnya tidak hilang ya, cuma berubah. Nah ini transformasinya kemana gitu. Kalau yang tadinya bengkel motor itu jualan oli gitu ya, sekarang jualan baterai atau gimana gitu ya. Itu mungkin perlu dipikirkan. Mungkin itu dari saya Pak Rus. Terima kasih. Ya, turun Pak Tri. Bu Ana mungkin ada insight Bu Ana. Dari saya, mungkin apa ya, ini, jadi kalau saya sih ngelihatnya tadi, karena itu kan hanya hanya berapa slide gitu ya, mungkin kalau saya ngelihatnya lebih kepada historical datanya yang nggak ada ya, hanya mungkin saya nggak tahu apakah nanti bisa dicari atau enggak gitu data-data seperti. Sebenarnya kalau misalnya bicara dengan mitigasi kan harusnya datanya bisa lebih panjang. Kalau dari saya sih itu aja. Siap. Ya, jadi perlu ada pembuktian lah ya. Perlu dimitigasi atau tidak gitu ya dari histori. Ya, jadi ya nggak tahu, tapi apakah memungkinkan, karena statusnya kan cuma tugas ya kalau. Ya, tugas. tapi paling nggak belajar mungkin jangan terlalu pendek gitu datanya, karena kan kalau data pendek juga kita nggak bisa mengambil satu keputusan harus gimana ya. Biasanya kan itu kan hanya karena ada perubahan lokal aja gitu kan. Siap, Bu Ana. Atur nuhun. Teman-teman, saya panggil untuk kelompok adaptasi. Silakan. Ada kelompok adaptasi? Ada, Pak. Oh, siapa tadi yang bersuara? Mas Milzam. Siapa tadi yang bersuara? Iya, Pak. Oke, Mas Milzam. Mas Milzam mau memaparkan, silakan Mas Milzam. Sebentar ya, Pak. Ya. Kenapa enggak? Ya, sambil menunggu ini mungkin harus kelihatannya minggu depan kita perlu paling tidak ketemu perwakilan ini ya, kelompok yang ini, sehingga tadi mungkin perlu memetakan lebih detail ya permasalahan-permasalahan, dan kemudian mana yang akan diisi dengan celah ide yang berkembang ya di antara mahasiswa gitu. Karena kalau tadi mengupas permasalahannya sendiri masih sangat dangkal gitu. Itu kira-kira. Ini silakan, masih lama. Coba mau presentasi, nunggu share screen. Halo, kalau masih lama mungkin bisa kita taruh di belakang gitu, Pak Rus. Oh, ini sudah mulai share screen. Sudah share screen, oke. Ya, silakan. Ini siapa, Mas Milzam atau Mas Van Dava? Mas Dava, silakan. Dari Milzam dulu. Ya, selamat sore. Sekarang saya akan
menjelaskan sedikit mengenai progres kelompok adaptasi. Oke, next. Ini kurang lebih gambarannya secara umum. Next. Nah, jadi mungkin kita jelasin sedikit dulu aja. Ini sedikit kok, Pak. Nah, jadi adaptasi itu terkait dengan antisipasi pengaruh buruk iklim, dan tujuannya adalah meringankan dampak buruk perubahan iklim. Next. Nah, jadi secara umum berdasarkan adaptasi yang dilakukan di Indonesia terbagi ke dalam 8 aspek, mulai dari sektor pangan, ekosistem, kesehatan, sumber daya air, energi, kemudian juga next. Nah, kemudian ada pemukiman perkotaan dan pedesaan, kemudian ada pesisir dan pulau kecil, dan juga sektor-sektor lainnya. Nah, untuk kelompok adaptasi ini, kami berfokus pada sektor air, sektor sumber daya air. Jadi di sini ada tren bencana di Indonesia. Jadi bencana banjir adalah bencana yang mendominasi kejadian bencana alam yang melanda di wilayah Indonesia, yaitu dalam jangka waktu satu tahun mencapai 1.288 kejadian atau 42%. Kemudian juga cuaca ekstrim juga merupakan bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia, yakni sebanyak 791 kejadian. Berikut. Oke, next. Boleh ya, Dah? Oke, tadi karena bahasan yang concern-nya adalah banjir, bahwa sebenarnya banjir itu masalah utamanya kan air ya, dari yang seharusnya air itu adalah satu siklus gitu. Memang seharusnya air itu bisa terus mengalir dan jadi air bersih. Nah, sekarang air bersih itu kecenderungannya adalah di muka air tanah dan juga di danau rawa. Selain itu, yang masih beku itu paling banyak ya, masih dalam bentuk es gitu. Nah, kemudian untuk dapat mengalirkan air ke tanah, sehingga nanti air itu bisa digunakan kembali, itu membutuhkan waktu, harus meresap di pori-pori tanah. Dan kalau enggak, itu akan melimpas di permukaan, maka terjadilah banjir. Karena kondisi ekstrim sekarang adalah permukaan yang telah tertutup dengan bangunan jalan dan beton aspal, itu hanya sedikit air yang bisa dialirkan kembali ke tanah. Jadi sulit untuk kita berharap bahwa air ini akan jadi air yang bisa dikonsumsi lagi dari muka air tanah gitu. Nah, kemudian kalau kemungkinan terjadi yang paling besar adalah air itu melimpas, maka banjir itu sebenarnya ada kemungkinan juga dia justru mengotori lingkungan, karena air yang hujan dan melimpas itu bukan air bersih, karena dia sudah tercampur dengan cemaran-cemaran, tercampur dengan sampah-sampah seperti itu. Nah, mungkin peningkatan curah hujan tadi yang hanya pertama banjir, dan itu memang ya sudah gitu susah untuk dihindari gitu, tapi bencananya kejadian yang bisa menimbulkan bahaya untuk kita manusia itu bisa dicegah. Nah, karena ya hujan dengan intensitas tinggi, ya kondisi sekarang dengan adanya perubahan iklim itu bisa terjadi, dan tadi tutupan lahan yang sangat tinggi itu menyebabkan kemungkinan banjir juga meningkat. Tapi ini datanya. Ini yang adaptasi salah satunya dengan cloud seeding. Kemudian dampaknya apa ketika banjir? Ada kesehatan, ekonomi, air bersih, aktivitas terhambat, dan korban jiwa. Nah, untuk yang flood risk management, itu flood hazard itu didefinisikan sebagai probability of occurrence, kemungkinan terjadinya potentially damaging flood events. Kemudian exposure itu bergantung pada titik-titik banjir. Itu ada perkotaan dan pedesaan, karena di Bandung kebanyakan di kota Bandung adalah perkotaan, maka selanjutnya akan dibahas di perkotaan. Nah, kemungkinan yang terjadi di Bandung, di kota Bandung adalah itu ada saluran drainase, bahwa ketika memang kita tahu
kebutuhan pemukiman menimbulkan tutupan lahan meningkat, maka yang bisa kita lakukan adalah mengalirkan air sebisa mungkin ke daerah sungai, dan itu membutuhkan saluran drainase, tidak bisa melalui dari jalan, yaitu namanya banjir karena ya seharusnya lewat drainase. Nah, selain itu ada kemungkinan terjadinya kemungkinan sebab karena terjadinya penurunan muka air tanah. Ini kenapa? Karena tadi kembali ke penggunaan muka air tanah yang berlebihan dan tidak terrecharge, maka tanah itu turun. Itu sebabnya. Karena recharge air tanah itu cukup lama, maka sulit untuk berharap bahwa kondisi penurunan muka air tanah ini tidak bisa terjadi gitu. Karena ya itu kondisi sekarang sudah terjadi. Nah, maka upaya adaptasi yang bisa dilakukan adalah perbaikan kondisi drainase dan tadi misal dari pemilihan pengelolaan sampah dan lain-lain supaya tidak berada di jalur air. Kemudian ada pembatasan pengambilan air tanah, yaitu sebisa mungkin air yang digunakan itu dialirkan dari PDAM, biasanya PDAM ambil dari waduk dan sebagainya. Mungkin itu usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam skala regional. Oke, itu mungkin dari saya, dari kelompok kami. Terima kasih. Kembali ke Pak Rus. Ya, terima kasih. Ya, ini adaptasi baru sekarang ya. Jadi yang akan diselesaikan kan tadi ada banyak, tapi semuanya terkait sama sektor air ya. Ya ini ya kalau air memang kompleks ya, tapi mungkin ada salah satu ya yang menjadi fokus gitu ya. Ini ya, tadi ada banjir ya, kemudian ada penurunan muka air tanah. Tadi saya tidak melihat ada kekeringan juga ya, tidak melihat ada kekeringan. Nah, tadi adaptasinya yang belum terlihat ya, langkahnya apa begitu ya. Lalu kalau ada apa ya namanya inovasinya bagaimana gitu ya. Dan tadi sama seperti kelompok sebelumnya, tiga indikator tadi ya, dampaknya, kemudian juga keekonomiannya gitu, kemudian apalagi Patri, mungkin saya lupa satu lagi. Nah itu mungkin barangkali yang belum ini ya, belum terfokus gitu. Tapi mangga Patri kalau ada ini ya, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, ini memang seperti komentar Pak Dadang minggu lalu ya, adaptasi memang lebih blur gitu. Jadi mungkin lebih sulit ini dipahami apa yang sebetulnya harus dipikirkan ya mengenai adaptasi. Tapi tadi sudah ada sebetulnya pendekatannya adalah risiko ya. Tapi masih kacau tadi ya, apakah ketersediaan air atau bencana banjir atau apa gitu ya. Itu beda ya, kalau banjir itu sektornya bencana ya, kalau ketersediaan air itu ya ketersediaan air bersih ya gitu. Jadi untuk digunakan dalam industri, rumah tangga dan lain-lain gitu. Jadi itu beda ya sektornya itu. Kemudian tadi kalau risiko itu apa yang mau dikurangi, hazardnya atau vulnerability-nya. Kalau vulnerability kan ada beberapa komponen, setidaknya 3 ya, exposure, sensitivity, dan adaptive capacity. Nah, kalau lihat tadi terakhirnya itu mau mengusulkan perbaikan gorong-gorong dan saluran air ya, dan apa tadi lupa tadi ya. Nah itu tapi juga ini siapa yang akan melakukan ya, kalau perbaikan saluran air misalkan itu sudah pernah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil waktu jadi wali kota ya, itu yang saluran air di Dago itu dibesarkan kalau nggak salah ya, diperbesar. Tapi itu sebetulnya kalau kita lihat film-film di Amerika atau di ini ya, mungkin pernah lihat kan, yang namanya got itu 2 meter mungkin ya, atau 2 kali orang itu ya tingginya. Jadi di dalam itu film Spider-Man misalkan itu ya,
yang di situ ada apa namanya makhluknya itu gorong-gorong kita nggak ada apa-apanya gitu. Padahal hujannya itu hanya seperberapa dari kita ya, curah hujan tahunannya gitu. Nah, jadi apa yang dipermasalahkan itu belum clear ya, itu apa yang disebut adaptasi. Nah, ini juga kelihatannya kita perlu ketemu ya, supaya lebih jelas. Tadi nggak apa-apa sektornya dipilih aja tadi kalau mau kesediaan air atau sektor bencana banjir ya, gitu. Nah, nanti apa yang dikurangi di situ, kalau sebetulnya ada hal yang banyak ide-idenya di internet, saya kira ya. Nah, tinggal memoles ataupun menambahkan ide Anda yang ini gitu ya, memodifikasi lah. Kan paling gampang belajar itu copy and modify ya. Jadi mengcopy ide ini tapi modifikasi dengan gitu. Nah, juga ada beberapa isu, misalkan adaptasi itu ada yang dengan apa namanya structural measure ya, dengan bangunan tadi kan ya, bangunan air dan ini. Ada juga dengan nature based solution misalkan ya. Jadi untuk banjir misalkan kalau di Eropa itu justru berkembang ide namanya river restoration ya. Jadi justru bendungan-bendungan itu dibabat gitu ya, dikembalikan ke kondisi naturalnya. Misalkan ya kalau di DKI Jakarta itu pernah ada perdebatan itu apa, normalisasi dan naturalisasi ya. Tapi sekarang terus nggak tahu kemana itu ya ininya. Ya itu ya, jadi untuk kelompok adaptasi ini masih lebih ini karena memang juga apa, sesuai dengan komentar Pak Dadang, bolanya itu memang lebih nggak jelas gitu ya. Jadi kalau mitigasi tadi kan mengurangi emisi ya, itu lebih simpel gitu. Artinya bolanya itu istilahnya udah jelas gitu. Nah, adaptasi ini mungkin masih bingung gitu ya kelihatannya Pak Rus. Jadi kita memang perlu mungkin ketemu ya untuk membahas ini. Mungkin sementara itu Pak Rus. Itu Nun, dari Bu Ana mungkin ada yang mau dikomentari Bu Ana, silakan Bu. Kalau ada. Komentar saya mirip Patri sih sebenarnya secara general. Memang antara adaptasi dan mitigasi ini agak sulit membedakan ya Pak Tri ya. Kita aja kadang-kadang juga sering terjebak yang mana adaptasi sama mitigasi. Jadi mungkin nanti teman-teman mahasiswa ini juga perlu apa ya. Kalau tadi saya lihat memang betul apa kata Patri, itu lebih banyak kebencananya daripada adaptasinya. Bagaimana aktivitas adaptasi itu seperti apa, itu nanti yang harus mungkin sepertinya memang harus digali lagi tuh. Karena itu tadi lebih banyak kepada impact-nya, tapi bagaimana adaptasinya itu tidak terlalu kelihatan sih tadi. Atau non Bu Ana, ya itu masukan-masukan ya dari Patri, Bu Ana, sambil dipikirkan untuk progres minggu depan, dan minggu depan ini direncanakan kita bertemu ya secara offline. Baik, ini kita masuk ke jadwal ke acara berikutnya. Jadi ini sudah ada Bu Ana ya. Bu Ana ini masih peneliti kan Bu? Enggak, kalau maksudnya yang mau diinikan sebagai peneliti nanti aja saya memperkenalkan diri ya. Ya nanti lebih detailnya nanti Bu Ana. Tapi beliau dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini temanya blue economy ya. Nanti yang secara panjang lebar nanti akan diulas lah sama Bu Ana. Perkenalkan diri aja ya Bu ya, secara ini langsung aja. Iya. Akan lebih bagus kalau diperkenalkan dulu. Saya boleh share screen sih ya? Mangga. Jadi ini saya sudah mempersiapkan ini soalnya perkenalan.
Baik, selamat sore Pak Tri. Udah lama nggak ketemu, nggak diskusi. Saya juga sekarang udah nggak bisa ke sana ke sini lagi. Terus kemudian Pak Rusmawan, terus kemudian adik-adik mahasiswa prodi meteorologi ini kan ya? Atau ada ini dari jurusan lain? Ini kuliah Campur ya? layanan. Ya, Oh, kuliah layanan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi mau izin saya memperkenalkan diri. Nama saya, panggil aja saya Ana. Saya sebetulnya alumni, mau dibilang alumni meteorologi enggak, tapi dulu saya satu alma mater sama Pak Tri lah di jurusan geofisika meteorologi. Saya masuk ke ITB tahun 91, terus saya lanjut S2 di geodesi tahun 99, terus tahun 2008 saya punya kesempatan lanjut sekolah S3 di Cina. Status saya sekarang adalah pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya saya bertugas di Badan Risetnya KKP, tapi terus kemudian karena ada perkembangan konstelasi nih pemerintahan, jadi semua kegiatan riset dan sebagainya dipindah ke satu lembaga namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya memilih untuk tidak ikut pindah ke sana. Jadi dalam tanda kutip status peneliti yang secara resmi itu sudah tidak lagi melekat, tapi kalau menurut saya masih tetap bisa melakukan penelitian tanpa harus ada embel-embel sebagai peneliti, gitu ya, Pak Arus, Pak Tri. Setuju nggak, Pak? Ya, saya penelitian mah mana aja, kalau menurut saya nggak harus di BRIN. Ya, setuju, dan saya kira keputusan Bu Ana tepat tidak pindah ke BRIN. Ya, itu nanti kita bahas dulu. Itu offline itu bahasnya. Itu offline. Ya, kalau buat saya bukan masalah, kalau itu kan hanya masalah status ya, tapi ini saya sih cuma satu, saya hanya ingin tetap di jalur yang ini aja gitu. Kalau di KKP kan sudah jelas, saya udah tahu programnya apa, pekerjaannya saya harus bisa berkontribusi apa, itu aja sih kalau pemikiran saya gitu. Sebetulnya saya juga dosen di prodi hidrografi dan prodi hidroceanografinya Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, tapi karena kesibukan sekarang saya sedang off dulu karena sekarang status saya itu adalah Ketua Tim Unit Kerja Menteri. Jadi sebagai tim unit kerja menteri itu saya harus selalu mendeliver kebutuhan Pak Menteri ya gitu, untuk apapun lah kegiatannya, apapun, jadi informasi scientific base apapun itu nanti yang mendeliver itu adalah kami, jadi nanti kami yang menyiapkan gitu. Terus kemudian saya juga diminta untuk menjadi regional focal point untuk World Climate Research Program khusus untuk Southeast Asia, tapi kayaknya kegiatannya tidak terlalu banyak ya gitu. Saya sampai sekarang belum pernah lihat lagi ada kegiatan-kegiatan di sini. Terus kemudian kalau yang bagian pengalaman saya tinggal dibaca aja, mungkin kita bisa lanjut aja ke ya. Jadi ya gini, jadi saya Bu gimana Ana, Pak Tri, mau ada ini ya sebelum dimulai ya sedikit tadi mungkin banyak yang tidak tahu STTAL itu ya, Sekolah Tinggi Angkatan Laut, itu muridnya Bu Ana ini tentara, jadi ya prajurit Angkatan Laut. Tapi oke, jadi kita akan membahas tentang kelautan nih, tapi di sebelum-sebelumnya itu di kuliah yang sama ini Bu Ana membahas science basis ya, tentang ya banyak aspek fisika dan dinamika laut gitu. Tapi untuk kali ini kami meminta Bu Ana membahas aspek lautan yang terkait dengan isu perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi gitu. Dan mungkin salah satu yang mencuat lah istilah-istilah yang ya hype gitu ya sekarang ini, ada blue economy. Mungkin nanti bisa disinggung sedikit ya mengenai itu dan bagaimana konteks blue economy misalkan dengan isu mitigasi dan adaptasi. Jadi kira-kira itu Bu Ana yang ruang lingkup dari diskusi kita ini. Mungkin silakan
mungkin Bu Ana menjelaskan Iya. dari ini ya, mungkin dari sisi KKP, KKP. ya. Oke, terima kasih Pak Tri. Jadi kebetulan ini bukan kebetulan, tapi mungkin memang begitu ya. Kebetulan juga ya, dan tim itu diminta oleh Pak Menteri untuk membuat roadmap Blue Economy, khusus untuk sektor kelautan dan perikanan. Jadi kan kalau kita ngomong masalah Blue Economy kan sebetulnya tidak hanya kelautan dan perikanan aja ya. Ada yang lainnya juga, ada energi, kemudian ada dari transportasi dan sebagainya. Jadi kami ini diminta untuk membuat roadmap tentang Blue Economy. Jadi berangkat dari intinya itu sebetulnya sederhananya gini. Blue Economy yang sekarang yang banyak mazhab itu kan ada beberapa teori tentang Blue Economy nih, ada dari Gunther Pauli lah, ada dari World Bank, semua masing-masing mengeluarkan konsep-konsep Blue Economy. Tapi Pak Menteri ini secara sederhana tuh minta ke kita tuh hanya gini, pokoknya saya pengen lautnya sehat dulu deh. Gitu. Kalau lautnya sehat, otomatis ya sumber daya lautnya ini akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi juga gitu. Jadi Blue Economy-nya ini di-highlight bukan ke ekonominya saja. Jadi nggak ekonominya yang diangkat. Jadi kan biasanya orang ngomongnya ekonomi. Tapi justru yang di-highlight adalah supaya laut Indonesia ini sehat. Apalagi terus kemudian dari literatur dan sebagainya kan juga diperoleh bahwa ternyata laut itu bisa memproduksi oksigen 50-80%, kemudian bisa menyerap karbon 30-50%. Nah di Indonesia sendiri sampai saat ini yang terdata itu produksi ikan kita itu kan 12,1 juta ton. Nah dari produksi ikan ini sendiri juga sebetulnya adalah kontribusinya terhadap perubahan iklim gitu. Apalagi dari ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan juga terumbu karang. Gitu ya. Nah, tetapi selain itu, kita juga bidang kelautan dan perikanan ini juga mempunyai ada peluang, kemudian juga ada tantangan. Gitu. Peluangnya adalah adanya peningkatan kebutuhan protein dunia. Jadi demand-nya itu juga cukup tinggi, apalagi nanti dengan bertambahnya populasi penduduk itu, berarti kan peningkatan kebutuhan protein dunianya tinggi. Selama ini kan kita tuh sudah banyak kalah ya, kalau misalnya kita lihat, kan kalau orang makan tuh butuh lemak, karbohidrat, protein. Protein itu kan bisa dari daging, bisa dari ayam. Nah kayaknya kan kalau Indonesia itu nggak jadi champion di daging ataupun ayam ya. Nah dari aset yang kita itu kan sebenarnya aset Indonesia sebagai negara kelautan ini kita punya aset sebagai penyumbang protein yang cukup tinggi untuk ikan. Gitu. Ini akan perpindahan akan tinggi, tetapi tantangannya karena peningkatan kebutuhan protein dunia ini cukup tinggi, terus kemudian tentunya nanti akan menjadi adanya desakan pragmatisme ekonomi, ya diperlukan satu kebijakan yang tepat gitu. Jadi untuk bagaimana supaya peluang dan tantangan yang ada itu bisa balance gitu loh, bisa balance dengan kebijakan-kebijakan ini. Nah, 5 program utama dari Blue Economy yang kita buat itu adalah ada 5 ini. Yang pertama, ini urutan 1, 2, 3, 4, 5. Bu Ana, sorry, kenapa? Sebelum ke program ini, mungkin perlu kita jelas dulu. Jadi Blue Economy itu idenya adalah meningkatkan ekonomi dengan menjaga laut itu tetap sehat kan tadi ya. Jadi itu sebetulnya perpanjangan ide dari green economy, karena kalau green economy itu kan di darat. Nah, jadi green economy itu idenya seperti itu. Jadi semakin kita menjaga kelestarian alam, itu semakin banyak benefitnya ke kita gitu idenya kan. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu kan ya, Bu Ana. Ini mahasiswa jadi kan yang memang sekarang mahasiswa yang punya pertanyaan bisa langsung ketik di chat room ya. Jadi tidak harus menunggu selesai nanti ini. Atau nanti bisa saja kalau sudah selesai paparan dari Bu Ana bisa langsung lisan itu. Sorry, motong Bu Ana, silakan dilanjut dengan program. Nggak apa-apa Pak, karena memang kan program Presiden Jokowi kan memang green dan blue nih.
ada green economy dan blue economy. Jadi memang pas lah gitu. Nah, jadi dari KKP itu kami menyiapkan 5 program utama yang terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini urutannya nggak boleh berubah. Ini kayak Pancasila. Jadi yang pertama itu adalah memperluas wilayah konservasi dengan target 30%. Nah, sekarang ini kan target komitmen Indonesia itu hanya 10%. Nah, tapi dari hasil kajian kami, dari diskusi ke sana ke sini, dan juga diskusi dengan Pak Menteri itu, akhirnya disepakati, oke, kita harus memperluas 30% luas laut NKRI. Kenapa? Itu nanti ada jawabannya di slide berikutnya. Terus yang kedua adalah penangkapan ikan secara terukur, berbasis kuota dan zona penangkapan. Ini maksudnya apa? Nanti juga ada di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar yang ramah lingkungan. Yang keempat nanti tentang pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terus kemudian yang kelima, penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program yang kita sebut sebagai Bulan Cinta Laut. Jadi ini 5 program utama sektor KP untuk ekonomi biru yang digagas oleh Pak Menteri Trenggono. Ini saya coba jelaskan satu-satu masing-masing ininya dan bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim. Oh, ini sebelum lanjut saya mau menyampaikan ini juga. Jadi KKP juga sudah menyiapkan roadmap mitigasi perubahan iklim sektor kelautan, jadi terkait dari 5 program tadi. Jadi dari situ kami mencoba mengidentifikasi potensi mitigasi perubahan iklim apa bisa dilakukan, terutama khususnya untuk KKP. Yang pertama adalah blue carbon. Blue carbon itu terkait dengan ekosistem pesisir, mangrove, dan lamun. Kalau di Indonesia kan sebetulnya ada mangrove, lamun, dan kemudian juga tidal marsh. Hanya kalau di Indonesia kan nggak ada kita tidal marsh kan. Jadi untuk Indonesia fokus kepada mangrove dan lamun. Tapi mangrove sendiri juga dibagi jadi 2. Yang punya, ada yang punya KKP, ada yang punya KLHK. Jadi ada yang mangrove di kawasan hutan, ada kawasan non-hutan. Jadi yang bagian kawasan non-hutan itu lebih sedikit daripada kawasan hutan. Walaupun sebetulnya kalau logikanya kan sebetulnya mangrove itu kan hidupnya harus dari lumpur pesisir ya. Jadi mestinya harusnya punya KKP, tapi ya udah nggak apa-apa. Harus kromil lah gitu. Terus kemudian dari perikanan tangkap juga terkait dengan emisi yang keluar dari kapal perikanan. Tapi di sini kita tidak bicara tentang dekarbonisasi karena berat. Dekarbonisasi itu biayanya nanti mahal gitu ya. Apalagi meminta nelayan nanti untuk harus dengan bahan bakar oktan sekian, wah itu nanti yang dituntut pemerintah lagi untuk menyediakan kan. Jadi tapi nanti ada kenapa kami ngambil itu. Terus kemudian juga ada perikanan budidaya. Dan yang terakhir ini pengolahan hasil perikanan ini yang maksudnya adalah cold storage. Cold storage ini kan dia menggunakan refrigerator ya, alat pendingin yang tentunya akan mengeluarkan karbon emisi juga dari itu. Nah nanti roadmap-nya sudah kami buat, sudah ada bukunya, nanti nanti bisa saya share roadmap-nya seperti apa. Tapi untuk konteks kuliah sore ini saya tidak bicara tentang roadmap ini, tapi saya bicara tentang yang kaitannya program blue ekonomi dengan kebijakan iklim. Oke, ini yang pertama. Tadi yang program pertama yaitu tentang perluasan kawasan konservasi. Sekarang ini kita masih hanya 10% dari seluruh total kawasan konservasi. Jadi malah belum sampai 10%. 10% itu rencananya di tahun 2030 ya. Sekarang tuh baru 8,7%. Jadi dari komitmen kita 10%, kita baru bisa mencapai 8,7%. Terus saat ini itu perairan yang dilindungi itu hanya 5%. Terus kemudian cakupan zona inti itu adalah zona di mana tidak lagi boleh ada kegiatan atau aktivitas di situ. Jadi tidak bisa diganggu sama sekali. Atau istilahnya kalau di istilah kelautan itu no take zone. Jadi zona di mana tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada penangkapan, tidak boleh ada apa, jadi betul-betul dilindungi. Nah, dari keseluruhan itu, di dalam pengelolaan ini baru 47%
masih ada 47% kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan 59% dari kawasan yang sudah ditetapkan itu pengelolaannya masih minim. Jadi tidak ada yang bisa mengelola karena ini terkait sumber daya. Terus kemudian kurang dari 30% juga ekosistem yang dilindunginya. Nanti akan seperti apa perluasan kawasan konservasi yang 30% itu, gitu kan? Nah, nanti kawasan konservasi 30% ini akan menjadikan seluruh kawasan konservasi itu menjadi zona inti. Jadi ada 30% kawasan yang tidak boleh diganggu, gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memelihara 30% habitat pemijahan ikan dan ekosistem blue carbon. Nah, kenapa? Karena dari perhitungan kami, tapi ini masih perhitungan kasar ya, Pak Tri dan Pak Rus juga adik-adik mahasiswa. Ini masih hitungan kasar gitu ya, kami hanya ngitung secara kasar, secara general gitu. Ternyata kalau kita melindungi 30% kawasan konservasi itu ada 180 juta TCO2 yang merupakan cadangan karbon kita. Jadi bisa menyerap karbon sebanyak 180 juta ton karbon ekuivalen. Gitu. Di situ. Nah, jadi kita punya kontribusi nih, Indonesia punya kontribusi untuk bisa menyerap emisi. Tidak hanya nanti menyumbangkan emisi dari kegiatan-kegiatan yang lain. Itu untuk kawasan konservasi. Terus kemudian yang kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Jadi sekarang ini dan sebelum-sebelumnya itu kan nelayan itu boleh menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Jadi boleh berlomba lah, menangkap ikan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya gitu. Terus jumlah kapalnya nggak dibatasi. Selama kapal itu memiliki izin dapat beroperasi menangkap ikan. Terus kapal itu boleh menangkap ikan sejauh mungkin, kemana aja. Misalnya kapal dari Jawa boleh nangkap di Arafura dan sebagainya gitu. Nah, kalau lihat dari peta yang sebelah kanannya, itu kan kelihatan tuh. Itu kan titik-titik di mana kapal berada. Itu kan banyak banget gitu, karena itu tadi jumlah kapalnya nggak dibatasi, selama dia boleh mendapat izin menangkap, boleh menangkap ikan sejauh mungkin. Nah, nanti dengan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota ini, tidak lagi ikan boleh ditangkap sebanyak-banyaknya, tapi harus dengan kuota. Jadi nanti nelayan, terutama perusahaan pelaku penangkapan yang kapalnya besar-besar, itu harus meminta kuota kepada pemerintah. Saya mau menangkap ikan sekian, misalnya 100.000 ton. Gitu. Nah, dia hanya boleh nangkap ikan segitu, nggak boleh lebih dari itu. Nah, dengan begitu, kami juga sudah menghitung, ternyata dengan begitu berarti jumlah kapal yang nanti bisa menangkap ikan itu juga berkurang. Gitu. Jadi tidak seru inilah gitu, tidak sebanyak ini yang nanti akan kelihatan di peta itu. Akan berkurang, dan dari situ nanti berarti kan juga emisi karbon yang keluar dari kapal ikan itu juga akan berkurang. Itu salah satu nanti kontribusi dari kebijakan yang ini. Jadi mengurangi emisi karbon dari kapal ikan, terus kemudian juga karena nanti tidak bisa lagi kapal itu melintas jauh, jadi kalau misalnya dia hanya, ini yang di gambar peta kiri ya, di gambar peta kiri bawah ini kan ini adalah wilayah pengelolaan perikanan. Ada nomor-nomornya 572, 573 gitu ya. Nanti perizinan itu akan diberikan hanya di satu WPP saja ini, di wilayah pengelolaan ini. Kalau misalnya izin dari 573 ini kapalnya nggak boleh melintas ke sini, nggak boleh ke 572 gitu. Jadi ya ngambilnya di 573 aja. Dan jumlah ikan yang ditangkap ya hanya boleh sesuai dengan kuota yang diminta. Jadi kapal ikan itu tidak akan pergi jauh-jauh, dan itu juga nanti tentunya akan mengurangi emisi karbon yang keluar dari kapal ikan juga, karena tidak akan jauh-jauh. Dan itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga tentang pengembangan budidaya laut, pesisir, dan pedalaman. Sebetulnya ini banyak kalau program yang untuk budidaya ini, tetapi saya hanya meng-highlight satu saja. Nanti salah satu program yang dipakai oleh, mungkin nanti akan dipakai oleh KKP adalah yang dinamakan dengan konsep silvofishery. Jadi konsep silvofishery ini adalah
pemulihan kawasan mangrove yang mengalami degradasi melalui kegiatan pertambakan teknologi sederhana. Jadi selama ini ternyata banyak alih fungsi lahan, misalnya dari kawasan mangrove itu yang jadi tambak, gitu. Nah, kalau mangrove ini ditebangi, pertama fungsi mangrove sebagai penyerap karbon itu udah hilang, itu kan. Padahal kan mangrove itu menurut beberapa literatur itu punya kemampuan memiliki 5-10 kali lebih besar dari hutan dalam menyerap karbonnya. Gitu. Nah, nanti konsep silviculture ini jadi semacam win-win solution lah ya. Jadi kalau mau didirikan ada tambak itu harus ada mangrove-nya gitu. Karena ternyata mangrove sendiri juga bisa berperan sebagai tempat perlindungan atau tempat memijah ikan juga gitu. Terus kemudian selain itu mangrove sendiri juga bisa menjadi semacam filter untuk memelihara atau menjaga mutu air. Dan selain itu juga bisa menjadi pelindung dari pesisir gitu dari dampak abrasi ya. Ini yang mengenai budidaya, tapi hanya satu aja. Kadang sebetulnya kalau mau budidaya banyak, macam-macam, karena budidaya sendiri ada budidaya udang, ada budidaya lobster, kepiting, dan sebagainya, rumput laut gitu. Nah, ada salah satu sebetulnya yang jadi lagi jadi perhatian kami juga adalah fungsi dari rumput laut. Tapi ini masih jadi perdebatan karena rumput laut ini katanya kalau kita melakukan budidaya rumput laut itu akan menjadi salah satu potensi yang bisa menyerap karbon. Tetapi kalau rumput lautnya ini kemudian diambil atau dipanen, malah dia akan merilis karbon. Gitu. Nah, ini masih jadi perdebatan bagaimana nanti dalam prakteknya gitu. Apakah harus menanam dulu yang lain gitu ya, membudidayakan dulu yang lain baru ini diambil gitu, yang sudah matang, yang sudah dewasa gitu, atau gimana, itu masih dalam diskusi dan masih dalam argumentasi satu sama lain. Gitu. Yang ketiga tentang budidaya, terus kemudian yang keempat ini ada pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi kan dari info-info itu kondisi existing sekarang itu 19,6 ribu hektar per tahun itu mangrove itu terdeforestasi, terus kemudian terumbu karang dalam kondisi tidak baik gitu ya. Padahal di negara Indonesia itu justru itu yang paling banyak dan paling luas gitu ekosistem itu. Nah, program ini kita punya target bagaimana melindungi ekosistem, kemudian melindungi pulau-pulau, bagaimana mengatasi pesisir kritis yang terrehabilitasi dan sebagainya, dan kemudian juga menjaga mangrove juga. Ini hampir mungkin nanti kegiatan ini akan beririsan dengan kegiatan yang konservasi tadi, tetapi kita bisa, kalau kita mau melihat di sini ya, bagaimana potensinya sih sebenarnya karbon biru itu. Gitu. Tadi yang saya sampaikan ini ada karbon biru yang di bawah pengelolaan KLHK dan ada karbon biru yang di bawah pengelolaan KKP gitu ya. Terus kemudian luas lamunnya itu cukup besar, sekitar 293 hektar gitu. Terus termasuk yang terluas di Asia Tenggara dan spesiesnya banyak kalau di Indonesia gitu. Nah, kondisi mangrove kita itu memiliki kemampuan menyimpan cadangan karbon, khususnya disebut karbon biru karena di pesisir, itu sebesar 17%. Jadi yang hutan mangrove terluas itu di Papua Barat, Riau, dan Kalimantan Timur. Jadi bisa diperkirakan bahwa potensi mangrove di Papua itu akan menyimpan potensi karbon yang cukup tinggi. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai menghitung bagaimana nanti nilai ekonomi karbonnya gitu ya, untuk nanti mengendalikan emisi gas rumah kaca dan bagaimana kontribusinya sebagai ini. Sudah ada peraturan presidennya nomor 98 tahun 2021. Terus kemudian
KKP sendiri juga sudah mengalokasikan untuk menetapkan 15 kawasan yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon. Jadi ada 15 lokasi yang nanti merupakan yang sudah dihitung yang kemungkinan potensi karbonnya itu besar. Jadi ada 15 lokasi. Terus kemudian ini mungkin saya bisa kasih contoh bagaimana skenario intervensi mangrove di Teluk Jakarta gitu ya. Bagaimana sebetulnya rehabilitasi mangrove atau penanaman mangrove ini bisa membantu kota Jakarta untuk menyerap emisinya. Tapi ini masih exercise ya, Pak Tri dan adik-adik mahasiswa. Jadi ini exercise bukan hasil akhir gitu, karena ini masih kami hitung juga. Tapi kami sudah melihat bahwa ini ada potensinya gitu ya. Jadi di Teluk Jakarta itu luas kerusakan mangrove-nya itu seluas 512 hektar. Terus kemudian ada beberapa aset penting di situ, ada industri, pelabuhan, permukiman, infrastruktur kota gitu ya. Nah kemudian dari data itu diperoleh bahwa emisi terbesar itu dari kota Jakarta, tapi kapasitas serapan karbonnya itu rendah gitu. Karena udah ada luas kerusakan 512 hektar gitu ya. Nah, yang sekarang ini adalah data mangrove yang existing ini. Jadi untuk menyerap emisi karbon itu diperlukan sekitar 36 emisi karbon yang dari kota itu dibutuhkan sekitar 36.000 hektar tanaman mangrove atau vegetasi lain lah. Gitu. Sedangkan yang ada sekarang hanya 3.135 hektar. Nah, kalau kita hanya bertahan dengan 3.000 hektar ini, karbon yang terserap itu hanya 9 juta. Tetapi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan 36.000 hektar ini, penurunan emisinya, penurunan emisinya itu bisa sampai sekitar 35 juta. Itu target sampai dengan 2030. Nah, tapi dengan perhitungan kami gini, jadi ini ada skenario yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau pemerintah Provinsi DKI hanya bekerja sendiri, gitu, hanya sama dengan provinsi-provinsi tetangganya, itu hanya bisa dilakukan hanya bisa melakukan perluasan sejumlah 1.704 hektar. Gitu. Capaian terhadap target penurunan emisinya juga hanya 12,3%. Dan kemudian biaya untuk merehabilitasinya itu besar, sekitar 800 M. Gitu. Nah, tetapi dari skenario ini kami mencoba mensimulasikan apabila DKI itu bekerja sama dengan Jawa Barat, sebelahnya itu Bekasi gitu ya, yang Teluk Jakarta itu dengan Banten, itu bisa mendapatkan 29.000 hektar mangrove yang bisa menyerap karbon. Gitu. Dan kemudian juga mungkin Bu Ana sedikit dulu ini sebelum lanjut karena banyak materi ini. Mungkin masih agak los. Jadi tadi sebenarnya ini kan kita bicara blue carbon ya, Bu Ana ya. Blue carbon itu potensinya tadi dari mangrove yang di daerah coastal ya, daerah pesisir. Kemudian sebetulnya tadi ada lamun ya, kemudian saya nggak tahu yang lain tadi ya. Paling tidak ada 2 yang besar tadi. Nah, mungkin sebelum jauh nih bisa dijelaskan dulu nih, karena mungkin ada yang nggak tahu juga kalau lamun itu kan bahasa Inggrisnya seagrass ya. Iya, seagrass. Seagrass itu kan beda dengan yang rumput laut yang kita seaweed. Suka dimakan dijual di supermarket. Kalau itu seaweed beda lagi. Seaweed ya. Yes. Seaweed, tapi kalau seaweed itu yang kayak daun itu ya, ada yang kalau seagrass itu yang kayak daun, yang kayak rumput. Lamun itu yang kayak rumput ya. Kalau seaweed itu bukan kelp, kalau yang biasa kita makan di nori itu kan kelp, Pak. Itu kayak beda lagi ya. Itu jadi kelp, itu kan beda lagi. Ya? Macam-macam. Ini rumput laut tuh yang kayak apa ya?
yang berbulir-bulir gitu. Jadi ada batangnya, terus kemudian ada di Itu ujungnya itu nggak ada dimakan bulat-bulat. ya. Biasanya kalau yang seagrass Bisa, itu itu dimakan, oh dimakan. dimakan juga ya. Oh, Ya. yang mana? Kalau Yang seagrass nggak dimakan. seagrass nggak Nggak. dimakan. Ya. Kalau seagrass nggak dimakan, yang dimakan itu yang seaweed. Seaweed itu kan bisa nanti turunannya jadi bahan baku agar-agar. Oh itu yang seaweed ya. Iya, itu yang Kalau seaweed. kelp Ya. itu yang Kelp kalau tuh di yang nori yang jadi nori itu. yang jadi nori, sama kalau di rumah makan Jepang tuh Kombu, ada eh, kombu. iya, Kombu kombu, itu yang kombu. tebal itu. Iya, ada kombu, terus ada apa sih namanya? Iya, Kok saya oke. lupa. Mungkin itu Yang ada kayak banyak acar jenisnya ya. gitu. Iya, iya. Oke, ya. Oke itu. Nah kemudian kalau kita bicara mangrove tadi ini ada beberapa apa ya semacam simulasi gitu ya untuk DKI ini untuk memaksimalkan potensi mangrove dalam menyerap karbon ini kan mitigasi sebetulnya ya. Tapi sebetulnya mangrove ini berfungsi juga dalam adaptasi tadi untuk mengurangi abrasi ya. Jadi ada co-benefit sebetulnya. Tapi kalau kita bicara mitigasi, ini tadi ini ada semacam simulasi kalau DKI sendiri dan bekerja sama dengan provinsi lain ya tetangganya ini Jawa Barat dan Banten. Nah di Jawa Barat sendiri sebetulnya banyak masalah ya. Bekasi itu ada Muara Gembong itu yang udah rusak juga ekosistem mangrove-nya ya karena tadi tambak-tambak itu ya Bu Ana. Ya, artinya pertanyaannya adalah sejauh mana ini visibility dari apa ya ya yang disimulasikan ini gitu ya. Ya itu sebelum jauh apa saya ingin memperjelas dulu itu. Silakan Bu Ana dilanjut. Iya. Sebetulnya tinggal satu lagi sih. Ini kan udah yang keempat nih. Nah, ini sampai sini. Nah, setelah jadi gitu tadi. Jadi kalau misalnya pemerintah provinsi itu bisa saling bekerja sama, sebetulnya kita bisa mengatasi persoalan ini bersama gitu loh, Pak. Jadi bisa mendapatkan luasan habitat penyerap karbonnya, terus kemudian juga bisa sharing pendanaan dan sebagainya, dan capaian terhadap target penurunan emisinya juga bisa lebih besar lah gitu. Ini kan memang dari kacamata pemerintah kan gitu kan, bukan dari kacamata saintis murni lah gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang bagaimana pengelolaan pesisir ya. Jadi selain pengendalian pemanfaatan pesisir, kita juga mencoba bagaimana supaya pengendalian yang ini tidak hanya sekedar meminta masyarakat untuk membangun atau melakukan sesuatu, tapi juga ada itu tadi ada co-benefit-nya juga, yaitu salah satunya untuk membantu dalam menyerap karbon karena emisi di Jakarta kan cukup tinggi karena banyak gedung-gedung kaca, polusi dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir ini sebetulnya lebih kepada bagaimana mengurangi sampah plastik gitu. Cuman apa sih kaitannya dengan perubahan iklim? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Kalau plastik-plastik ini bisa kita bersihkan gitu, lautnya jadi sehat, kemampuan laut untuk menyerap karbon dan kemudian juga memproduksi oksigen itu juga akan lebih besar gitu. Nah, apa yang dilakukan KKP terkait perubahan pengelolaan sampah ini? Kami punya yang namanya Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Ini baru dicanangkan oleh Presiden 1 Oktober kemarin, gitu ya. Wah, kok hilang ininya tulisannya? Bentar, hitam-hitam semua. Mungkin perlu saya perbaiki dulu. Oke, ini nggak kebaca. Oh ya, itu fontnya Tulisannya, jadi, iya, tulisannya warna hitam. jadi warna hitam. Untung cuma ngajar. Kalau untung pas bukan Pak Menteri yang pakai PPT-nya. Justru itu. Sorry. Oke.
Karena ini kan dari bahan-bahan yang ada saya kompilasi gitu kan, ternyata berubah. Jadi kalau gerakan Bulan Cinta Laut ini sebetulnya untuk mengaktifasi peran nelayan lah dalam membersihkan sampah di Mungkin laut. bisa gitu. di slide show lagi, Bu. Oh iya, sorry. Terlalu kecil ya kalau di ini. Nah, ya. Jadi nanti ada program itu 1 bulan dalam 1 tahun, tapi sebetulnya tidak hanya 1 bulan harusnya, jadi setiap bulan, tapi ada dalam 1 tahun itu 1 bulan itu nelayan diminta untuk nggak ngambil ikan, tapi ngumpulin sampah gitu, ngebersihin sampah di laut. Gitu. Nah kalau nanti nelayannya dapat sampah, berapa jumlah sampah yang didapat, itu dia akan tetap dibayar sesuai dengan harga ikan terendah. Jadi nggak hanya ngambil terus sudah gitu, nggak. Terus kemudian diajari juga bagaimana supaya sampah-sampah yang diambil itu nanti bisa dimanfaatkan juga atau memberikan sebagai ini tambahan lah, sebagai sebagai pendapatan tambahan lah gitu dari reuse, recycle dan sebagainya itu. Ya intinya sih hanya ingin membersihkan laut supaya sebenarnya ini sederhana aja gitu ya. Jadi hanya membersihkan laut. Nah nanti kalau lautnya memang sudah bersih, bening dan sebagainya, lautnya biru, otomatis kan juga kemampuan laut untuk menyerap dan menyerap karbon dan memproduksi oksigen itu juga akan semakin lebih besar. Jadi itu aja sih Pak Tri. Jadi kalau mau dikaitkan dengan blue economy yang dilakukan oleh KKP atau yang sedang dan lagi disiapkan itu ada 5 program itu. Jadi nggak banyak sih dari saya. Itu aja mungkin Pak Tri. Iya, terima kasih Bu Ana. Jadi yang tadi ya di Ocean Clean Up versi padat karya gitu ya, yang pengambilan Ocean Clean Up padat karya. Ya, tapi itu memang sampah ini kan masalah yang pelik ya di kita, karena dari daratnya perilaku masyarakat juga nggak banyak berubah. Ya kita sering melihat lah sehari-hari juga di jalan orang masih aja buang sampah dari mobil, dari motor gitu. Bahkan anak-anak kecil buang sampah dari motor waktu dibonceng orang tuanya itu kayak enak aja gitu. Ya ini nggak tahu salah siapa gitu ya. Kemudian masalah sampah plastik juga banyak sekali sebetulnya terkait dengan mikroplastik dan lain-lain. Tadi juga kalau mikroplastik dimakan ikan dimakan manusia, jadi masalah lagi baru gitu. Jadi memang banyak. Tapi kaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebetulnya banyak juga ya yang bisa digali dari blue economy. Iya. Tapi setidaknya tadi dari mangrove tadi ya, mangrove saja bisa dieksplor potensi untuk mitigasinya tadi. Tadi dengan mengambil contoh DKI Jakarta itu sebetulnya kerjasama itu memang harus ya dilakukan, bahkan bukan hanya untuk masalah mangrove. Sebetulnya DKI ini kan jadi jadi muara permasalahan sosial juga, artinya dulu kan setiap habis Lebaran tuh ada operasi justisia ya, orang yang mudik baliknya bawa tetangga, bawa saudara gitu. Nah ini kan sebetulnya DKI harus kerjasama dengan pemerintah daerah asal dari orang yang urbanisasi itu untuk menyediakan tenaga kerja. Sebetulnya kan DKI banyak duitnya tuh, 70 triliun itu kadang nggak kepake kayaknya gitu kan. Itu atau dipakai apa gitu nggak jelas ya, bikin sirkuit balapan mobil listrik segala macam ya. Sebenarnya banyak persoalan yang lebih penting yang harus kita tangani gitu. Mungkin Pak Rusmawan ada pertanyaan dulu sebelum kita ke mahasiswa nih. Pak Rus. Iya, kalau dari saya itu ya nggak ada sih, tadi pas ini sebulan sekali ngambil itu terus dihargai. Sudah itu disampahkan lagi gitu.
Jadi banyak. Jangan. Nggak, ini tadi kepikiran aja. Bentar, ini bercanda. Ya silakan mahasiswa, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Raise hand barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. 1, 2, oke, ini ada yang tepuk tangan, ini maksudnya nggak? Iya, maksudnya apa tepuk tangan? Ya, 2 orang ya. Tadi saya lihat Mas Eriko dulu ya. Mas Eriko, silakan Mas Eriko, open mic ya. Open kamera kali. Open kamera dan open mic. Silakan. Halo, selamat siang. Suara saya bisa terdengar dengan jelas. Terdengar, Mas. Oh, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Riko. Saya ingin bertanya terkait untuk tadi yang proyek nomor 5 sebenarnya, yang tentang Bulan Cinta Laut. Tadi kalau disebutkan dengan saya bahwa nelayan mengubah yang awalnya nangkap ikan jadi nangkep sampah kayak gitu. Terus terus kan kalau nggak nangkep ikan berarti lebih ke masalah stok ikannya sih. Apakah berarti stok ikannya bakal ditumpuk dulu di bulan sebelumnya untuk mengejar kekosongan yang akan terjadi di bulan setelahnya, atau mungkin sebenarnya bisa kayak double dua-duanya, jadi nangkap ikan mungkin sehari terus lalu nangkap sampahnya sehari gitu dan bergantian. Kayak gitu sih mungkin pertanyaan saya. Itu tuh pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi kepikiran untuk tentang yang ocean lupa. Ocean clean up. Terus kan kalau seingat saya tuh di Jakarta ada Interceptor 1. Terus saya lihat bahwa saya kira itu dipegang sama KKP, ternyata bukan, sama Kemaritiman dan Investasi kayak gitu. Kalau boleh tahu cakupan batasan otoritasnya itu seperti apa ya? Batasan daya lingkup yang harus dikerjakan oleh KKP sama Kemaritiman itu, apakah mungkin bisa jadi KKP bekerja sama lebih banyak lagi gitu untuk mungkin menambah interceptor di berbagai tempat Indonesia ya, supaya karena sebenarnya kita juga banyak dan sampah juga sama banyaknya kayak gitu untuk saat ini. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Pak Rusman? Langsung dijawab. Langsung ya? Ya. Ya, oke. Mas Riko, terima kasih. Biar Jadi nggak lupa. gini, ya. Jadi gini, kalau untuk yang Bulan Cinta Laut, jadi gini sebetulnya ngambilin sampah ini adalah salah satu solusi yang KKP tawarkan kalau pada saat mereka nggak bisa nangkap ikan. Mungkin pas lagi, kan ikan itu tidak sepanjang tahun ada kan gitu. Ada bulan-bulan tertentu yang memang ikan itu sedang tidak ada atau lagi dalam masa proses pemijahan gitu ya. Jadi kan biasanya mereka nelayan itu tahu kapan ikan belum bisa ditangkap, bulan apa gitu ya. Ya sambil nunggu itu, sambil nunggu nanti masa-masa ikannya dewasa gitu ya, bisa ditangkap gitu. Ya kita suruh bersihin laut gitu. Tapi kan bukan berarti itu nanti mereka nggak nangkap ikan nggak dapat penghasilan ya. Penghasilannya dari ngambilin sampah itu. Toh sampah yang diambil, yang dikumpulin, nanti kan kita bayar juga gitu. Jadi memang ya selain untuk menjaga supaya tidak overfishing juga gitu, nanti ikan yang pada saat sebenarnya belum boleh ditangkap nanti ditangkap gitu, ya biarkan aja ikan hidup secara alami dulu gitu kan. Nah, nanti ada istilahnya, kalau di istilah perikanan itu namanya open close catch fish gitu. Jadi pada saat close season gitu ya mereka ngambilin sampah, nanti pada saat open season ya nanti mereka berangkat berlayar lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan Kemenko Marves ya. Mungkin harus tahu dulu gini. Kemenko Marves itu adalah kementerian koordinator. Kalau koordinator itu berarti apa? Berarti dia mengkoordinasikan beberapa kementerian untuk membuat suatu program yang mendukung program-program pemerintah. Nah, KKP itu adalah di bawah koordinator kementerian
Kemenkomarves ini, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Batasannya apa? Batasannya tentu ada. Kalau koordinator ya cuma mengkoordinasikan aja. Teknisnya yang melaksanakan itu KKP gitu. Seperti itu gitu, dan itu sudah ada bagian tugas-tugasnya. Kalau untuk sampah sebenarnya ada namanya, saya lupa, Perpres nomor 83 kalau nggak salah. Itu ada pembagiannya. LIPI dulu masih namanya bagian peserta. KKP di bagian bagaimana mengatur atau itu tadi salah satu mengaktifasi nelayan untuk membersihkan sampah. Terus nanti ada lagi KLHK gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu ada bagiannya lagi. Itu sudah dikoordinasikan oleh, jadi semacam apa ya, jadi dirijennya kalau paduan suara tuh KKP ini ya, ini nanti yang mengkompilasi semua kegiatan pemerintah itu nanti Menkomarves gitu, Mas Riko. Oke. Mungkin itu Gitu. Bu Ana tadi pertanyaan yang apa di ujungnya itu Oh, kan iya. ada sektor itu bisa nggak diperbanyak gitu, yang memperbanyak KKP. Kalau nggak salah di Itu ujungnya urusannya balik lagi ke cuan ya. Balik lagi ke cuan ya urusannya. Jadi ya memang kalau bisa-bisa aja kalau misalnya diperbanyak oleh KKP, bisa-bisa aja, tapi ya itu tadi pendanaan nanti seperti apa, karena KKP kan yang diurusin nggak cuma sampah laut gitu kan. Gitu. Jadi harus bagi-bagi lah gitu, bagi-bagi ya, kita yang punya cuma bisa berapa gitu. Bisa-bisa aja sih, tapi ya itu tadi, kita pemerintah pun harus kerjasama seperti lembaga swasta, kan ada CSR ya, atau LSM, NGO. Ya, saya kira itu harusnya menjadi concern banyak pihak gitu ya, termasuk pemerintah DKI juga. Gitu. Jadi nggak harus KKP juga sebetulnya kan ngurusin sampah ini kan banyak di pemerintah daerah juga ada yang ngurus sampah di mungkin itu karena sungai. Harus kerjasama. Ya ada balai wilayah sungai gitu ya, ada macam-macam gitu. Tapi pertanyaannya bagus sih menurut saya ya. Kan itu bagus gitu, ada interseptor, kok nggak diperbanyak kan gitu pertanyaannya ya. Iya. Gitu. Iya sih. Ya, Mangga Pak Rus, apakah dilanjutkan ke berikutnya atau bagaimana? Iya, ini ada pertanyaan lanjutan, tapi nanti aja ke mahasiswa dulu deh. Mas Abdul. Dosennya mau nanya. Silakan Mas. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Mendengar. Jadi, perkenalkan nama saya Abdul Disamasi, 1231791 dari Teknik Geofisika FCTM. Tadi disebutkan bahwa kayak ada kalau misalnya nanam antara rumput laut atau kelp itu bisa nambah karbon dioksida. Itu saya penasaran kok bisa nambah dia. Tadi dibilang sama si Ibu Anastasia itu perdebatan bagaimana yang efisien gitu. Gitu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Perlu diulang nggak Bu pertanyaannya? Kalau di saya mah nggak jelas. Enggak. Ya agak putus-putus tapi ketangkap ya? Ketangkap. Mangga Bu. Ya. Jadi gini ya, memang belum ada yang bisa, makanya itu tadi saya bilang masih apa ya, penelitian ini masih terus dipertajam apakah betul seperti itu gitu. Jadi kalau si rumput laut itu menyerap karbon, itu sudah banyak hasil penelitiannya bahwa memang seaweed ini salah satu potensi dari laut yang bisa membantu untuk menyerap karbon gitu ya. Berapa jumlahnya, setahu saya sekitar 173 juta metrik ton per tahun ya. Kalau untuk rumput laut atau seaweed, bukan seagrass ya. Nah, tapi berapa jumlah karbon yang dirilis kalau dia diambil gitu ya? Itu yang masih dalam argumentasi, berapa sih, apakah betul atau tidak gitu kan. Jadi
yang masih jadi perdebatan tuh itu, Mas siapa tadi namanya, Abdullah ya? Yang masih jadi perdebatan tuh itu gitu. Berapa sih sebetulnya dirilisnya gitu? Misalnya dalam 1 hektar itu dia merilis kalau misalnya diambil gitu rumput laut itu berapa karbon yang dirilis gitu kan? Itu belum ada jawaban yang firm gitu, belum ada jawaban yang memang pasti berapa karena masih dalam perdebatan antara saintis gitu. Terus kemudian juga, nah kalau kita kan Indonesia kan nggak pernah mikirin merilis apa menyerap gitu ya, pikirannya hanya produksi. Nah tapi sekarang kita sudah harus mulai mencoba memikirkan ke arah sana gitu. Ternyata ada potensi lain bahwa laut itu bisa menyerap karbon. Tapi setahu saya juga tidak semua rumput laut itu bisa menyerap karbon. Tapi justru yang bisa menyerap karbon itu adalah rumput laut yang ada di perairan tropis seperti Indonesia. Ya, mungkin gimana kira-kira? Ya, bisa saya tambahkan gini, sebetulnya saya juga nggak mengikuti isu ini ya. Tapi kalau misalkan karbonnya dihitung dari yang diserap kemudian dikonsumsi, itu kan net zero sebetulnya, sama dengan ya biota yang lain ya. Kalau kita nanam pohonnya terus kita ambil, kan pohon nyerap karbon, tapi kalau kita ambil dibakar misalkan itu kan rilis karbon, jadi net zero sebetulnya kalau hanya dari situ. Nah tapi kalau laut itu memang ada potensi laut sendiri melepas karbon atau outgassing istilahnya. Nah itu laut-laut di tropis. Kenapa? Karena kejenuhan CO2 di laut yang panas itu lebih cepat daripada di laut yang dingin gitu. Jadi, nah tadi kalau outgassing itu diredam dengan rumput laut, maka tadi potensi artinya negatif emission ya, jadinya negatif emission. Tapi kalau rumput lautnya diambil jadi positif emission lagi gitu. Cuman itu sebetulnya dari alam, bukan dari si rumput lautnya gitu. Mungkin ya, ini yang sepemahaman saya ada persoalan seperti itu. Ya mungkin kalau bisa membantu tadi memahami kok kalau rumputnya diambil jadi emisi, ya itu karena laut juga bisa mengemisikan. Tadi sebetulnya CO2-nya itu diserap di laut dingin, dilepaskan di laut yang panas gitu. Itu siklus alamiahnya seperti itu. Itu mungkin kalau bisa membantu memperjelas nih, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Oke. Ya berikutnya silakan mahasiswa. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Ana, nanya dong. Boleh. Ini mungkin di luar ini ya, masalah otoritas ya, otoritas daerah dan pusat ya. Kalau daerah itu punya otoritas lautnya nggak, Bu? Ada. Oh ada. Sampai 12 mil. Oh daerah ya, daerah. Ya itu nah, izin pemanfaatan laut sampai 12 mil itu ke daerah. Termasuk juga misalnya izin kapal kalau misalnya kapal ikan yang mau ya minta izin gitu ya, izin untuk penangkapan ikan itu, kalau yang kapal di atas 30 GT yang gross ton 30 gross ton itu izinnya harus dari pusat. Dan dia harus ngambil ikannya di atas 12 mil. Tapi kalau dia hanya ngambil di bawah 30 GT itu izin daerah, tapi ngambilnya cuma boleh di bawah 12 mil. Itu tuh garis lurus gitu, misalkan Jakarta sama. Ya dari garis pantai sana 12 mil. Garis lurus. Nah kalau misalkan Raja Ampat gitu, kan itu. Raja Ampat kan kawasan konservasi, udah pasti nggak boleh ada yang nangkep ikan. Oh. Kecuali masyarakat lokal ya, masyarakat lokal, tapi tidak untuk komersil, untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Ya. Ya. Mangga. Ya itu apa namanya tadi yang
masalah daerah itu sekarang jadi isu juga karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu Jadi nggak punya eh, ini. jadi tata ruang itu kan disatukan laut dan Ya, darat tuh, dan betul. itu mereka bingung semua karena selama ini kan nggak ngurusin laut gitu. Nah itu juga jadi masalah karena saya juga Iya. lagi ada gawe Iya dengan betul Pak Tri. Kan kami juga lagi ini nih, lagi mau revisi UCK itu karena jadi repot gitu kitanya. Yang daerah jadi nggak punya wewenang, kita yang di pusat malah jadi diribetkan dengan hal-hal itu. Kebanyakan wewenang. Pusing. Ya, ya, ya. Silakan mahasiswa, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ini ada asisten, Mas Ridho tuh asisten ya? Iya. Dicatat ya Mas Ridho. Ada, ini ada yang raise hand nih, Amira ya. Mbak Amira silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Ana, Pak Tri, Pak Arus, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Amira. Terima kasih Bu atas pemaparannya, sangat menarik. Saya mungkin khususnya ingin bertanya tentang pengelolaan sampah juga. Mungkin kita semua tahu kalau Indonesia itu udah ada di darurat plastik, bahkan sebelum pandemi kan Bu. Nah mungkin sekarang isu yang baru naik juga adalah sampah plastik yang berasal dari APD, khususnya masker sekali pakai. Dan dari laporan Badan Riset dan Inovasi yang baru dirilis tahun ini juga, baru ditemukan bahwa sampah mikroplastik dari sampah medis itu mencapai 10 kali lipat lebih banyak gitu kan Bu dari sebelum pandemi gitu. Nah, kebetulan sekarang saya juga sedang meneliti itu untuk tugas akhir saya, dan saya cukup kesulitan untuk menemukan peraturan yang mengatur tentang itu, karena terutama sampah medis rumah tangga itu baru diatur oleh 2 surat edaran dari KLHK begitu Bu. Nah, mungkin saya ingin tahu apakah hal ini menjadi prioritas pemerintah atau menjadi hal yang dinomor 2-kan atau seperti apa? Ya mungkin mohon penjelasannya aja Bu, saya penasaran aja sih. Untuk yang sampah medis ya, kalau sampah medis sih betulnya setahu saya sekarang juga memang sudah jadi perhatian ya Mbak. Karena ya itu tadi, LIPI kan tadi seperti yang saya sampaikan, kita tuh punya namanya Pokja. Pemerintah tuh punya namanya Pokja, penanganan sampah laut gitu ya, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves itu. Nah, salah satunya adalah dengan menaruh perhatian pada sampah-sampah dari medis itu. Dan masih sama sebetulnya yang melakukan penelitiannya ya masih teman-teman dari BRIN gitu. Nah, apakah itu menjadi perhatian pemerintah? Ya menjadi perhatian pemerintah. Cuman memang sepertinya peraturan atau regulasi untuk pembuangan sampah medis terutama ke laut itu juga belum ada sih gitu. Sampai sekarang tuh belum ada. Yang saya tahu masih ya sampah-sampah plastik gitu kan. Kalau KKP lebih kepada sampah plastik yang berasal dari kapal, karena sampah plastik itu nggak hanya dari darat, dari kapal pun ada gitu yang membuang sampah plastik ke laut, termasuk salah satunya adalah alat tangkap jaring, itu kan dari plastik. Tapi kalau sampah medis ya mestinya sih harusnya Kementerian Kesehatan kali ya kalau sampah medis ya. Cuma setahu saya memang belum ada sih kalau untuk peraturan apa itu. Sudah pernah ngubungi Pak ini Reza Cordova? Belum yang Bu. bikin. Iya. Nah, coba hubungin Pak itu. Dia yang mengeluarkan atau merilis data-data sampah medis, sampah itu Pak Reza. Kalau nggak salah udah ada papernya juga. Tapi saya lupa. Iya, ada Bu. Itu riset yang di mikroplastik 10 kali lipat itu dari Reza Cordova. Dari Pak Reza itu ya. Mbak Amira ini dari prodi mana? Saya perencanaan wilayah dan kota, Pak. Oh, PWK. Iya. Ya sebetulnya kadang-kadang gini ya, kita itu apa ya, di Indonesia itu kadang-kadang masalah yang simpel dianggap besar, masalah besar dianggap simpel gitu. Sebenarnya masalah sampah ini seperti pernah mungkin saya sampaikan ya, ini ya kalau dibilang simpel
ada solusi yang simpel gitu, karena kan sampah itu dari hulunya ya tadi kan dari rumahnya gitu. Nah kan udah lama tuh kampanye memisah sampah, memilah sampah gitu. Tapi kemudian setelah dipilah di rumah, ini saya juga di rumah saya juga gitu. Setelah dipilah di rumah, lalu kita buang, itu tidak ada jalurnya gitu. Sampah yang organik kemana, sampah non organik kemana gitu. Nah padahal kalau di Jepang seperti pernah saya ceritakan itu simpel karena hari membuang sampahnya dibedakan. Itu hari membuang sampah dibedakan sehingga sampah Iya. non organik itu bisa dikelola dengan lebih mudah gitu. Sampah organik juga begitu. Nah, kalau di tempat saya kos dulu ya di Jepang itu di dekat apartemen saya ada pembakaran sampah, memang insinerator. Ya, tapi insineratornya tentu dengan spesifikasi yang benar ya. Dan itu airnya panasnya itu dimanfaatkan untuk kolam renang air hangat di situ. Itu simpel sih, tidak dulu kan kalau di Bandung malah sudah ada ide PLTSA listrik tenaga sampah ya segala macam gitu. Jadi pemikirannya udah canggih tapi yang dikerjakan ini sebetulnya nggak ada gitu. Jadi yang basic-basicnya nggak iya, yang dikerjakan. basic-basic itu malah nggak ada gitu. Dan saya juga heran, saya udah banyak juga menyampaikan di forum-forum ya bahwa pemilahan hari membuang sampah itu nggak pernah ada daerah yang tertarik untuk menerapkan. Nah itu saya juga nggak ngerti itu. Ini kebetulan dari perencanaan mungkin juga bisa nanti merekomendasikan ya hal-hal seperti itu. Itu simpel kok, tinggal surat edaran wali kota gitu ya, nggak ada tuh sampai sekarang gitu. Patri, menambah diskusi nih. Patri, mohon maaf, saya ditelepon diminta menghadap, jadi mungkin kalau boleh saya mundur diri duluan, silakan diskusi dilanjutkan. Iya, terima kasih Bu Ana nih sudah menyempatkan. Nanti dilanjut lagi diskusinya. Mungkin gini Pak, kalau misalnya nanti ada lagi kuliah, saya itu lebih amannya itu pagi sebelum jam 11. Kalau udah sore gini banyak panggilan biasanya. Pak Menterinya keideannya. Pak Menterinya kalau pagi dipanggil Presiden, jadi nggak sempat. Iya, kalau pagi, tapi habis dari Presiden kita yang dikasih perintah gini-gini. Begitu Pak Tri, maaf ini udah dua kali ada 2 orang yang telepon saya, ini berarti penting. No. Enggak, atau ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya izin live ya. Ya, bagaimana nih Pak Tri selanjutnya? Ya, mungkin ini masih ada waktu, meskipun tidak banyak ya, sekitar 15 menit. Silakan Pak Rus kalau mau diisi kembali dengan diskusi yang progres tadi. Saya kira kalau kita lanjutkan diskusi juga tidak ada narasumber ya, bisa kemana-mana ini. Mungkin kita kembali ke diskusi yang progres tadi ya. Ya untuk yang mitigasi saya kira kalau yang dipilihnya sektor transportasi dan elektrifikasi transportasi oke-oke aja menurut saya. Cuma supaya kelihatan nih nilai ide yang dari mahasiswanya yang mana nih, karena cuma kalau elektrifikasi ya itu kan udah mainstream gitu gitu ya itu. Nah yang kalau adaptasi ini masih agak ini nih agak banyak kesana kesini ya. Tadi kalau kita misalkan tadi mau fokus di air aja, airnya yang mana nih, mau ketersediaan air atau banjir. Tapi kalau lihat tadi yang diusulkan itu gorong-gorong dan ini kelihatannya ke banjir ya mungkin ya, atau gimana. Nah ini mungkin bisa sedikit 10 menit nih menggali itu Pak Rus. Ya silakan. Ini saya ini fokus pada yang adaptasi dulu deh. Mungkin ya adaptasi gimana nih kira-kira yang akan difokuskan sektor air ini, apakah tadi kebencanaan atau scarcity ya, kelangkaan gitu ya, kelangkaan dari air gitu.
itu kan nanti ya jadi hal yang berbeda ya. Yang satu bicara banjir gitu, yang satu bicara tentang ya penduduk kurang minum nih gitu ya, atau kurang apa ya kurang air gitu. Nah silakan nih adaptasi barangkali ada yang mau diskusikan silakan ya, mau berupa pertanyaan atau tanggapan atau apapun lah silakan. Nanti Mas Milzam ya atau ya rekan-rekannya Mas Milzam deh, silakan Mas Milzam sama Mas Dafa. Silakan. Atau ya kalau ini sambil menunggu berpikir dari mitigasi silakan. Pak, permisi Pak. Oke, Ini Mas Kian, Mas, saya manggilnya bener ya, Kian ya? Iya boleh Pak, Mas Ken. Ini Kian. dari kelompok adaptasi, mungkin sebenarnya masih akan berdiskusi lebih lanjut mana sektor yang mau difokuskan. Namun untuk yang lebih jauhnya lagi, ini dari persoalan kondensasi air, presipitasi air ini, kami mau lebih fokuskan juga nanti di usaha aksi adaptasinya di main-main di vulnerability-nya daripada hazardnya. Karena sepertinya akan sulit apabila hazardnya kami otak-atik seperti itu sih Pak. Oke, mengurangi kerentanan gitu ya? Iya, dari kerentanan itu kan dibagi 3 faktor lagi ya, itu akan kami perdalam lagi di sana. Tapi sementara seperti itu sih Pak diskusi dari kelompok kami. Oke ya, tapi tetap hazardnya harus jelas ya tadi, apakah kekurangan air, supply air ya, atau bencana ya. Tadi kalau bencana ya, kalau air, kalau kelebihan itu banjir, kalau kurang kekeringan ya. Kalau kekeringan itu sifatnya lebih luas gitu kan, bukan hanya satu kota gitu, karena kekeringan itu kan sifatnya lebih itu kan dari sumber hujannya yang berkurang di wilayah yang luas. Kan kalau Kalimantan bisa satu pulau gitu, dan dampaknya itu bisa ada namanya kolateralnya ya. Kalau kering bisa ada kebakaran dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kekurangan suplai air itu bisa saja skopnya satu kota gitu ya. Karena misalkan Bandung itu disuplai dari air bakunya dari mana. Nah, jumlah air baku yang diolah menjadi air minum itu nantinya akan berkurang misalkan, sehingga perlu adaptasi ya gitu ya Mas Kian. Jadi perlu tadi difokuskan diskusinya. Pertama, meskipun hazardnya tidak akan diotak-atik tapi harus jelas ya, karena vulnerability kerentanan itu spesifik ya untuk hazard. Setiap hazard itu beda-beda gitu ya. Gitu. Mungkin silakan Pak Arus, apakah kita masih akan ke adaptasi atau mitigasi ya? Ini ada 7 menit lagi Pak nih, mungkin ada sedikit dari mitigasi barangkali. Ada? Iya. Oke, saya rasa belum ada tanggapan nih Pak. Ya kita tunggu lah minggu depan lah ya. Ini kalau sekarang tidak ada tanggapan. ya oke. Yang mitigasi kan tadi dari kemarin banyak sektor ya udah mengerucut ke sektor transportasi. Tadi khususnya adalah implementasi dari ya elektrifikasi transportasi ya, hanya kendaraan listrik. Nah, jadi saya kira perlu digali lagi karena juga banyak saya kira yang membahas ya masalah kendaraan listrik ini, seberapa
Kalau benefitnya untuk lokal jelas ya, karena mengurangi polusi udara paling tidak ya itu. Tapi tadi kalau kontribusi ke mitigasinya dalam konteks pengurangan CO2-nya itu sebetulnya banyak perdebatan ya. Plus tadi ada permasalahan lain ya terkait dengan keekonomiannya. Selain dari misalkan prospeknya ini gimana, karena kan kendaraan listrik lebih mahal ya untuk sekarang ya daripada ini. Memang ada solusi subsidi misalkan, nah, tapi di Indonesia belum kelihatan nih, baru isu rumor saja ya akan subsidi. Di negara-negara lain itu sudah pernah dilakukan gitu ya. Nah, mungkin juga bisa menggali, misalkan di Inggris, di Eropa, itu subsidi sampai berapa lama, sehingga masyarakat bisa mengadopsi kendaraan listrik. Gitu. Dan masalah-masalah lain. Ya. Jadi, tolong dikembangkan lagi permasalahan ini, karena banyak ya, elektrifikasi itu nggak semudah, ayo pakai mobil listrik, terus semua pakai, kan nggak gitu ya. Itu. Jadi ada masalah-masalah yang memerlukan pemikiran untuk dipecahkan. Kira-kira itu ya. Kalau banyak ide-ide sebetulnya, misalkan gimana kalau truk dulu dikonversi jadi listrik misalkan, dan lain-lain ya. Kalau di Jakarta kan bis udah mulai ya, Transjakarta itu ke electric vehicle mungkin pakai baterai ya teknologinya. Nah itu gimana? Misalkan kalau itu diterapkan di Bandung, misalkan usulan Anda seperti apa? Misalkan ya. Nah sehingga tadi bisa dilihat, dihitung lah, meskipun kasar ya, salah nggak apa-apa. Ini kalau bisnis as usual, Bandung tidak elektrifikasi, itu emisinya gimana, kalau ada elektrifikasi gimana misalkan ya. Nah sehingga ya ada kelihatan lah gitu ya, perbedaannya nih yang kuliah kebijakan iklim sama enggak gitu. Itu kira-kira. Ya, silakan Pak Rus, kalau mau ditutup mungkin tinggal 5 menit lagi. Ya, ini benar ini 5 menit lagi untuk dokumentasi nih Pak. Oh, itu Karena tapi kita, iya, tapi nggak apa-apa lah. Tadi saya udah motos ini, teman ini kehadirannya perlu. Jadi mohon teman-teman ini yang bisa buka kamera, tolong buka kamera ya. Jadi sudah saya umumkan. Oke, siap nih Pak. Ya, Saya bisa buka kamera di sini kalau Pak kondusif Pak. Mas Rido, tolong bantu ya untuk screenshot ya. Pak, ini ada 2 ya Pak, jadi fotonya 2 kali ya. Ini Ya, ada 2 kali. Ya. 2. Silakan di komandoi aja Pak Mas Rido ya. Halaman 1, kemudian halaman 2 ya. Silakan Mas Rido. Oke, yang pertama untuk halaman 1 siapin semua deh ya. Oke, ini ada yang mau on cam lagi nggak? Untuk ya kalau yang mau on cam dulu. Ini untuk halaman 1 ya udah semua. Tahan dulu sebentar. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Halo, Halo, bisa Mas Rido. halaman 2 ya ini. Oke, sebentar. Ya halaman 1 udah. Sekarang halaman 2 ya. Kalau ada yang mau on cam dulu aja. Gimana? Kalau ada yang mau on cam dulu aja. Oke. Halaman 2. Udah nih, halaman 2 kayaknya udah Halaman cukup. 2 udah semua ya. Siap, Ya. 1, 2. Gas. Oke ya. Oke, Udah Mas Rido? Sudah, Ya. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi pertemuan ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan dosen tamu yang berbeda, sektor yang berbeda. Ya, tapi ya seperti biasa di dalam rundown nanti kita minta progres sudah sejauh mana diskusi ya selama 1 minggu. Dan mungkin kita perlu ada offline ya untuk
memfokuskan lebih terarah lah gitu ya untuk project ini ya, project base ini. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.